belum ada langsung voting dulu ya untuk pencegahan. Betul, jangan kasep ya. Ya terlambat karena angkanya ternyata juga ada peningkatan gitu ya. Meskipun beberapa daerah sudah mulai dilakukan untuk menyebarkan nyamuk jenis tertentu untuk bisa mengurangi populasinya untuk nyamuk jenis pembawa virusnya ini. Jadi tetap berhati-hati, jaga kesehatan karena kalau kitanya fit banget, daya tahan tubuh kita bagus, sebenarnya kita juga bisa menangkal itu juga Pak ya. Betul, kalau daya tahan kita bagus, kita fit juga, kita juga bisa ikutan Pilkada tanggal 27 November nanti juga pemirsa. Makin deket. Yang habis ini untuk update Pilkadanya bakal kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita. Dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu, setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam, Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre So. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum ProSifa. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolo. Saudara kita kembali di Jawa Pos Update dan saatnya untuk kita membuka berbagai macam informasi terkait Pilkada di Update Pilkada 2024. Semakin dekat dengan pemilihan umum ya pemirsa tanggal 27 November nanti yang memang semakin mendekati hari pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan dan juga perhitungan suara di kantor Kelurahan Gambir pada Minggu pagi kemarin. Berbeda dari simulasi sebelumnya, dalam tahapan simulasi kali ini pihak KPU Jakarta Pusat melibatkan petugas KPPS yang benar-benar bertugas dalam TPS tersebut serta warga yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di lokasi itu. Kurang dari 2 pekan lagi, pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta akan segera dilaksanakan. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan hingga perhitungan suara tersebut, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di kantor Kelurahan Gambir pada Minggu pagi. Berbeda dari simulasi sebelumnya, dalam tahapan simulasi kali ini, pihak KPU Jakarta Pusat melibatkan petugas KPPS yang telah menjalani bimbingan teknis serta benar-benar bertugas dalam TPS tersebut. Bahkan warga yang ikut dalam simulasi tersebut merupakan warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 06 Kelurahan Gambir. Saudara
Mereka pun diminta untuk mengikuti prosesi jalannya pemungutan suara mulai dari tiba di TPS sambil membawa KTP dan form model C pemberitahuan, memilih di dalam bilik suara, memasukkan surat suara ke kotak suara, hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah mengikuti prosesi tahapan pemungutan suara. Kepala Divisi Teknis KPU Kota Jakarta Pusat Fitri Ani mengungkapkan simulasi ini digelar guna memastikan kesiapan bagi pihak penyelenggara pemilu dan petugas KPPS di lapangan dalam melaksanakan tahapan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada tanggal 27 November mendatang. Ya, simulasi hari ini adalah simulasi untuk menyampaikan kepada publik bahwa kita Jakarta Pusat itu sudah siap untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara untuk tanggal 27 November nanti. Itu Ketua Bawaslu. Untuk tahap-tahapnya ini apa aja Bu dari awal sampai akhir ini? Ya, pertama pemilih, jadi pemilihnya itu adalah pemilih real dari sini, warga TPS 06 Gambir. Terus petugas KPPS-nya juga petugas real, jadi bukan dari kita, tapi memang KPPS yang sudah dilantik dan dibintek kemarin. Saudara Yuni, awalnya itu seperti apa tahapnya? Iya, alurnya itu pemilih pertama KPPS menyampaikan C pemberitahuan pemilih kepada pemilih di TPS 6. Terus TPS dibuka dari jam 7 pagi. Ketua KPPS memastikan semua atribut atau logistik TPS sudah lengkap gitu kan. Kemudian nanti baru dibuka, dipastikan saksi sudah hadir, PTPS sudah hadir, baru nanti dicek kembali surat suara yang diterima sudah sesuai atau belum. Kalau semua udah clear, udah oke, baru pemilih dipersilakan untuk memilih. Mereka harus memilih dengan cara membawa KTP dan C pemberitahuan ke petugas. Nanti petugas akan meminta absen, melihat tangannya apakah sudah tercoblos atau belum. Setelah itu nanti baru mendapatkan surat suara. Mereka ke bilik untuk memilih. Kemudian setelah itu mereka memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Kemudian terakhir mereka menuju KPPS 7, mencelupkan jari tangan ke tinta, baru selesai. Itu nantinya seperti apa? Suara rusak. Jadi kalau suara rusak itu mereka boleh meminta. Jadi ketika pemilih melihat ini surat suaranya sudah rusak atau ada coblosan, maka dia boleh meminta yang baru kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS memberikan yang baru, baru nanti dia mencoblos. Nah, nanti setelah jam 1, jam 13, KPPS ditutup. Yang boleh apabila masih ada antrian maka masih bisa melayani. Tapi kalau udah nggak ada berarti langsung tutup, istirahat. Ketua KPPS sama anggota istirahat mungkin jam 2 untuk melakukan penghitungan suara sampai dengan selesai. Selain bisa memberikan pemahaman kepada calon pemilih, simulasi juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para anggota KPPS yang bertugas di tempat pemungutan suara atau TPS agar tak terjadi kesalahan dalam tahapan pemungutan hingga perhitungan suara. Silakan Bapak Haris. Udah pemilu duluan ya? GR itu ya tadi ya, Gladira stick dulu pemirsa. Mau coblosan tetap ada GR-nya. Itu kayaknya kalau dihitung-hitung anggarannya hampir sama seperti nanti pada saat pilkada ya. Ada tendanya, kotak suaranya udah dipakai, kertasnya kira-kira isinya apakah ini calonnya yang ada di sana atau kira-kira kemudian juga tetap harus membayar petugas KPPS ya juga. Iya, tapi emang niat banget kayaknya kalau untuk urusan simulasi ya. Padahal ini kan masih belum, maksudnya kita sih ngeliat bisa nggak sih kalau di tendanya biasa aja sih sebenarnya. Kursinya harus bungkus putih itu misalnya. Sudah biasa, belum dihias dengan tematik biasanya. Standar aku agak rendah berarti ya. Bisa standarnya hitam putih. Jadi nggak apa-apa lah, ini demi untuk biar tahu nanti kalau ada masalah gimana solusinya, pada saat ada antrian warga bagaimana ngantrinya, dan itu perlu ada simulasinya ya. Kita ke Jawa Timur sekarang. Cagup Jatim nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa ini kembali melakukan belusuan ke sejumlah pusat grosir di kota Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Kofifa ingin kalangan perguruan tinggi juga ikut membantu dengan mengajari para pedagang tentang dunia digital agar bisa berjualan secara online.
Calon Gubernur Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa melakukan belusukan ke Pusat Grosir Surabaya dan Dupak Grosir Surabaya. Kedatangan calon Gubernur Jatim nomor urut 2 tersebut disambut meriah oleh para pedagang yang berebut untuk meminta foto bersama. Selain berbelanja di tempat tersebut, Cagup Khofifah juga menjaring aspirasi dari para pedagang yang mengaku penjualannya menurun karena kalah dengan toko yang berjualan secara online. Untuk itu, Cagup Khofifah ingin pihak perguruan tinggi juga ikut membantu para pedagang, terutama pedagang kecil di pasar untuk bisa mengenal dunia digital. Tadi di toko yang saya sempat ambil dagangannya, mereka menyampaikan bahwa sepinya memang cukup dirasakan. Ketika saya tanya apakah sudah mulai berjualan online, beliau menyampaikan saya tidak terbiasa, Bu. Gitu. Tidak terbiasa tidak berarti tidak bisa. Jadi memang harus ada edukasi literasi digital. Pasar-pasar seperti ini harus ada literasi digital, dan untuk Surabaya, saya rasa dengan sukacita di sini, KKN mahasiswanya di sini, pendampingnya di sini. Nanti dibikinkan aplikasi sehingga aplikasinya bisa diakses oleh banyak buyer, tidak hanya Surabaya, tidak hanya Jawa Timur, tidak hanya Indonesia. Kalau sudah masuk pada katalog-katalog tertentu, dia bisa go global. Dengan mengenal dunia digital, diharapkan para pedagang, terutama pedagang kecil, di pasar-pasar tradisional juga bisa menawarkan barang dagangannya secara online. Kenapa begini gitu? Ya maksudnya kan supaya kanan kiri oke, penghasilannya bisa. Jadi offline iya, online pun iya. Sekarang kan juga banyak yang kayak gitu juga. Di mall juga loh pemirsa. Saya cuma khawatir pasarnya jadi makin sepi kalau yang digaungkan hanya masalah online saja. Karena datangnya ke pasar offline. Harusnya yang digaungkan juga bagaimana pasar ini juga jadi rame, Bu. Jadi nggak cuma ngomong di pasar offline, ngomongin jualan online, nggak pada tempatnya. Sabar. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa-apa juga, karena semua tuh ada pangsa pasarnya sendiri. Kayak saya dulu, saya pecinta online dulu ya. Tapi sekarang dari dulu pecinta offline. Nah sekarang saya mulai kembali lagi untuk ke offline karena bisa pegang, tahu bahannya, bisa dicoba fittingnya. Karena udah beberapa kali beli online kok nggak fit ya, nggak enak, harus permak lagi, harus ini. Jadi udahlah beli offline aja sekarang gitu. Toh harganya juga unda-undi. Oh, apa itu unda-undi? Bersaing, beda tipis gitu. Ada pasar offline, ada pasar online. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar itu ya dua-duanya bisa jalan beriringan, kenapa enggak gitu. Kita ke Kabupaten Bogor sekarang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mulai mendistribusikan logistik pemilu tahun 2024 ke 40 kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu siang kemarin. Kabupaten Bogor yang merupakan rawan bencana di Bertempat di gudang Cibinong Center Industrial Estate atau CCIE, Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mulai mendistribusikan logistik pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur dan logistik pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor pada Minggu siang. Pendistribusian tersebut diresmikan oleh PJ Bupati Kabupaten Bogor Bahril Bakri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, serta Forkopimda Kabupaten Jasa Ekspedisi. Sebanyak 15.816 kotak suara yang terdiri dari 7.908 kotak suara gubernur dan wakil gubernur dan 7.908 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor rencananya akan didistribusikan ke 40 kecamatan dengan target selama 3 hari ke depan. Ada beberapa titik kondisi wilayah Kabupaten Bogor yang tingkat kerawanan bencananya cukup riskan, seperti daerah Kabupaten Bogor Barat, serta wilayah Bogor Timur yang rawan terjadinya bencana alam banjir dan longsor. Tentu pengawalan ketat dari petugas gabungan pun dilakukan agar pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 ini dapat sampai tujuan dengan aman tanpa kendala.
Selain itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor pun mengungkapkan akan memberikan fasilitas kepada warga yang di rumah sakit dan rutan saat pencoblosan nanti. Tanggal 27 November 2024 akan ada petugas yang jemput bola. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Forkopimda maupun pihak Muspika ketika memang ada suatu kejadian, jadi pihak kecamatan sudah memitigasi ketika di kecamatan tersebut atau di TPS tersebut ada rawan bencana, kita bisa menggeser lokasi TPS-nya ke lokasi yang lebih aman. Ini mekanisme untuk di rumah sakit, kita sudah melakukan pendataan. Memang dari arahan dari KPU RI kita ada dua mekanisme. Yang pertama mekanisme DPTB Pinang Memilih, ada 9 kategori, itu H-30, yang H-7 yang nanti kita laksanakan pada tanggal 20, itu untuk 4 kategori. Yang pertama untuk pekerja yang melakukan tugas pekerjaan, yang kedua untuk tahanan rutan atau tahanan di lapas, yang ketiga terkait yang terkena bencana, yang keempat untuk rawat inap. Nah, ini yang untuk rawat inap kita sudah lakukan pendataan, itu kita menunggu informasi dari pihak petugas rumah sakit apakah ada petugas yang akan melakukan pencoblosan atau siapa masyarakat yang dirawat inap akan melakukan pencoblosan pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024. Itu yang dilakukan akan jemput bola atau gimana? Kita akan melakukan jemput bola untuk pasien yang dirawat inap. Untuk petugasnya paling diarahkan kepada TPS terdekatnya. Mungkin Pak ada harapan Pak dengan kegiatan? Jadi harapan kami untuk penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bogor bisa berjalan dengan sukses, aman, dan damai. Hingga saat ini KPU Kabupaten masih berkoordinasi kepada pihak-pihak rumah sakit dan rutan bagi warga yang akan melakukan pencoblosan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor. Kita berharap tidak akan terjadi logistik yang tidak sampai ke tempat pemungutan suara pada H-1. Kita target H-1 seluruh logistik sudah bisa sampai di sana dalam kondisi yang aman, baik, tidak terjadi kerusakan. Kepada para pendistribusi tadi kita sampaikan agar dapat mengantisipasi apabila ada kemungkinan bencana, ada hujan, lebat atau jalan putus, membuat plan A, plan B, dan C sehingga pada saatnya nanti kertas suara sudah sampai di lokasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor berharap dalam Pilkada tahun 2024 ini kepada petugas gabungan dan pemerintah desa serta kecamatan agar selalu mengantisipasi daerahnya jika terjadi bencana alam agar memiliki plan A dan plan B supaya pemilihan kepala daerah tahun 2024 berjalan dengan lancar. Yang ini masih mempersiapkan logistik ya, abis ini mungkin ada simulasi. Iya kan sudah didistribusikan tuh simulasi gitu ya. Iya dong. Semuanya harus ada simulasi. Semuanya itu bisa serentak ya, lancar dan serentak. Ya memang SOP-nya setiap daerah mungkin sama ya, setiap KPU-nya ada tahapan ini, tahapan simulasi nantinya. Tapi memang kalau sekarang memang harus fix untuk distribusinya, apalagi daerah-daerah yang mungkin rawan bencana itu tadi rawan bencana, daerah yang mungkin agak masuk jauh, jadi harus mulai diatur waktunya, mudah-mudahan lancar semua barang-barang yang didistribusikan ya. Dan kali ini kita juga akan mengatur waktu kita dulu pemirsa, karena kita akan jeda dulu, nanti kita akan memberikan update-update pilkada lainnya untuk Anda hanya di Jawa Pos Update. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pelantikan sejumlah pejabat negara digelar di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 28 pejabat dilantik, mulai Ketua Mahkamah Agung. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jawa Pos TV.
rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, saraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Nusantara People yang masih menunggu ya update pilkada yang lainnya udah kita akan berikan, apalagi kali ini datangnya dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang menggelar simulasi pemungutan suara di tingkat kota administrasi yang bertempat di halaman SMPN 250 Jakarta Selatan Sabtu pagi kemarin. Berbagai simulasi dilakukan pada pemungutan suara kali ini seperti simulasi keadaan tindak kondusif, keributan hingga sirekap. Beginilah suasana simulasi pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tahun 2024 yang digelar oleh KPU Provinsi DKI Jakarta di halaman SMP Negeri 250 Jakarta Selatan. Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya menyampaikan simulasi ini dilakukan mulai dari tingkat provinsi, kota administrasi hingga kecamatan. Sebagai sinyal bahwa KPU DKI Jakarta siap menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2024. Selain sudah melantik 210.000 KPPS dan melakukan bimbingan teknis, simulasi kali ini juga mensimulasikan berbagai macam kondisi seperti data yang keliru, keributan hingga penggunaan aplikasi Sirekap. Ya, hari ini KPU DKI Jakarta menggelar simulasi secara bersamaan. Hari ini di Jakarta Selatan, besok di Jakarta Pusat, kemudian hari Rabu di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur. Pertama, ini mengirimkan pesan bahwa KPU DKI Jakarta siap untuk melaksanakan pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 27 November yang akan datang. Kami sudah melakukan pelantikan pada 210.000 KPPS, sudah melakukan bimbingan teknis pada 4 orang anggota KPPS pada tiap TPS, dan sudah melakukan simulasi beberapa kali dan sudah membuat beberapa persiapan-persiapan. Tentu saja kami berharap ini bisa berjalan dengan lancar dengan dukungan dari semua pihak. Kepulauan Seribu di tanggal 21 ya, nanti di Pulau Tidung sama satu pulau lagi, jadi ada 2 kali penyelenggaraan. Sebelumnya KPU DKI Jakarta telah melakukan simulasi pemungutan suara di tingkat provinsi yang digelar beberapa waktu lalu. Simulasi ini juga akan digelar di setiap kota dan perwakilan kecamatan di setiap kotanya. Ya, simulasi memang ada di mana-mana. Sudah langsung terjawab kayaknya memang mungkin ininya ya. Masa-masanya simulasi dulu. Aturannya juga mungkin ada simulasi. Kalau kemarin-kemarin kan debat juga ya, dan beberapa daerah sudah menyelesaikan 3 debat gitu ya. Nah, kali ini ada informasi terkait debat juga. Pasca debat calon Bupati Majalengka Jawa Barat pada Jumat malam, 2 pendukung dari masing-masing pasangan calon terjadi bentrokan, dan pada saat debat usai diselenggarakan, beruntung kejadian tersebut segera teratasi oleh petugas gabungan. Debat terakhir pemilihan kepala daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang diselenggarakan di Hotel Viris, Kecamatan Kertajati nyaris baku hantam antar pendukung. Pasca debat calon Bupati Majalengka, Jawa Barat pada Jumat malam, 2 pendukung dari masing-masing pasangan calon terjadi bentrokan pada saat debat usai diselenggarakan. Beruntung kejadian tersebut segera teratasi oleh petugas gabungan. Kericuhan para pendukung berawal dari saling ejek antar pendukung. Tidak terima atas ejekan tersebut, para pendukung ini nyaris baku hantam. Namun dengan kesigapan petugas keamanan, situasi memanas dapat diredam. Sebagai bentuk kekesalan, massa dari salah satu pendukung paslon membakar ban bekas di area akses jalan menuju gerbang tol Kertajati. Sementara untuk menghindari bentrokan antar pendukung, petugas gabungan membubarkan massa dan mengawal massa dari 2 paslon.
Sabar, yang debat kan paslonnya ya, pendukungnya milih, bukan ikut debat. Tugasnya milih itu aja. untuk memilih, bukan membela, pemirsa. Jadi tugasnya tuh untuk menonton debatnya, jadi kita tahu, oh yang mana nih yang sama visi-misinya sama kita gitu kan. Namanya pendukung, support ya, supporter, suportif juga. Jadi jangan malah ricuh ya. Oke, kita sekarang ke Surabaya. Nusantara People, ribuan masyarakat Surabaya ramaikan acara Jalan Sehat yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Antusiasme masyarakat kian membara saat Tri Risma hari ini dan Gus Hans hadir dalam agenda yang sekaligus sosialisasi memenangkan Risma dan juga Gus Hans. Disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mengungkapkan bahwa hari ini seluruh masyarakat Surabaya berkumpul di depan Stadion Gelora 10 November untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan. Acara ini bertujuan untuk menyatukan tekad masyarakat dalam memenangkan Pilkada Surabaya dan Pilkada Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Adi Sutarwijono menegaskan pentingnya dukungan penuh dari masyarakat Surabaya untuk pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu pasangan Risma Gus Hans untuk Pilkada Jawa Timur dan pasangan Eri Armuji untuk Pilkada Kota Surabaya. Menurutnya, kemenangan pasangan ini sangat penting untuk mewujudkan Surabaya yang lebih maju serta Jawa Timur yang berkembang di bawah kepemimpinan Ibu Risma dan Gus Hans. Hari ini semua masyarakat di Surabaya berkumpul di depan Stadion Tambahsari untuk mengikuti Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Untuk menyatukan tekad kita memenangkan Pilkada Kota Surabaya dan Pilkada Jawa Timur tahun 2024, mencoblos Bu Risma, mencoblos Gus Hans, juga mencoblos Pak Eri Pak Armuji. Semoga Surabaya ini semakin tambah maju, Jawa Timur tambah maju di bawah kepemimpinan Pak Eri Pak Armuji, di bawah kepemimpinan Bu Risma dan Gus Hans. Sementara itu, Eri Cahyadi yang turut hadir dalam agenda tersebut juga mengajak seluruh warga Surabaya untuk datang dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Calon Wali Kota Surabaya 2024 hingga 2029 ini juga menegaskan pentingnya partisipasi warga kota dalam proses demokrasi ini untuk memastikan masa depan Surabaya yang lebih baik. Jadi 10 hari ini kita tetap jalan terus kepada masyarakat, karena terakhir saya dan Armuji juga bersama Gusan itu berakhir pada tanggal 23. Jadi sehingga insya Allah kami berjalan saja seperti biasa untuk menyampaikan program-program yang sudah kami miliki. Dan insya Allah itu yang akan disampaikan kepada seluruh warga kota Surabaya. Jadi program Bu Risma disampaikan juga kepada warga kota Surabaya. Program Eri Armuji juga dijalankan untuk kota Surabaya disampaikan. Sehingga insya Allah dengan sinergitas itu maka bisa memberikan manfaat di umat yang lebih besar. Ya. Eri menambahkan, menurut Eri Cahyadi memiliki sejarah panjang dalam berbagai elemen masyarakat khususnya di Kota Pahlawan. Eri Cahyadi berharap dapat keikutsertaan aktif warga di TPS dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil pemilu. Sehat Gusti Allah. Amin. Terima kasih, matur nuwun. Itu dia informasi-informasi terkait Pilkada 2024. Kita akan cek informasi lainnya termasuk juga dengan video-video yang viral. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda. Rumah Sakit PHC dibangun dari nilai-nilai yang membentuknya. Nilai-nilai saling menghargai, memberikan kenyamanan, dan menawarkan keadilan. Kami percaya pelayanan terbaik kami hanya untuk Anda.
Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Rumah Sakit PHC dibangun dari nilai-nilai yang membentuknya. Nilai-nilai saling menghargai, memberikan kenyamanan, dan menawarkan keadilan. Kami percaya pelayanan terbaik kami hanya untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Nusantara People. Ya, kita berdua sangat semangat. Bertiga dong, temennya juga dihitung. Gak usah. Soalnya kamu diam aja tadi ya, yang mau kepentingan kita ya. Ini masih ada beberapa video nih yang akan kita buka yang mengundang perhatian netizen. Ada bus yang lagi-lagi kasusnya adalah menghalangi ambulans yang sedang bawa pasien. Kabarnya bahkan akhirnya pasien yang dibawa oleh ambulan ini wafat. Kita lihat videonya ya. Nah, ini sebenarnya juga mungkin petugas ambulansnya marah sekali karena itu tugasnya dia juga, pemirsa. Nggak tahu, saya juga merinding karena kemarin Jumat setelah saya ada kegiatan kita syuting bersama juga, waktu itu saya pulang ke rumah keadaan macet, tidak ada orang yang mau mengalah membuka ambulans, dan saya juga waktu itu intip di dalam ambulans juga ada orangnya, dan malah justru ditutup sama mobil